wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah serta i'anahnya sehingga kita semua pada malam hari ini bisa sama-sama mengkaji kitabnya para ulama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, terutama mu'alif kitab ini yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Al-adini awali bi'antin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan muallif hadhil kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami'i asadil kiram madrasat qudsiyah wa mimma titarulum syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Waghfir lana amin tazakkurin jiranum bidhi salami mazat tada mu'ajjaram min muqlatim bidami ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thalqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana ya wasi'al wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bi Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wal 'aqu masyhurun wa dhabitul 'uqudi wa huwa ayyastura minal waladi ma yata'adzal walidan ila akhirih. Masih membicarakan kemarin ada 10 golongan yang tidak akan masuk surga kecuali mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal aqu, yaitu orang yang berani kepada kedua orang tua. Masyhurun, lafal aku itu sudah masyhurun, dah orang dah tahu. Al aku itu orang yang berani kepada orang tua. Wa dhabitul uqudi, batasannya berani itu gimana sih? Ada batasannya. Wa ayyasdura minal waladi ma yata'adzal walidani au ahaduhuma bih. Berani sama orang tua itu sesuatu yang jelas dari anaknya atau sesuatu yang keluar dari anaknya, baik tingkah maupun ucapannya, ya ta'adzal walidani, yang menyakiti kedua orang tua. Omongannya, sikapnya, pokoknya membuat sakit orang tua, sakit hati orang tua, itu namanya uququl walidain, termasuk berani sama orang tua. Makanya anak kecil-kecil sering saya omelin, kenapa? Dia berani sama orang tua tapi tidak sengaja. Contohnya, ngata-ngatain orang tuanya orang lain. Dasar lu, bapak lu penculik, ya gitu kan. Nah, si anak yang dikatain kan bales. Jadi itu sama itu, kita ngatain anaknya orang lain itu balas, sama juga kita, sama juga ngatain orang tua kita sendiri. Oh, jadi kalau ngata-ngatain orang lain tidak secara langsung, kita itu sudah berani sama orang tua. Dosa enggak? Dosa. Sama juga uququl walidain. Makanya enggak boleh. Au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tua mau nyakitin dua-duanya, atau salah satu di antara keduanya, bapaknya atau ibunya. Gedek banget sama ibunya, sayang banget, sama bapaknya gedek. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada, anak ibunya sayang banget tapi sama bapaknya gedek banget. Alasannya nggak pernah ngasih duit. Bapak sih galak banget, wah gedek. Itu sama, gedek salah satu di antara keduanya, itu namanya udah uququl walidain. Idaan laisa bilhayini, menyakitkan yang tidak ringan. Menyakitkannya itu benar, mungkin ucapannya tajam. Anak ucapannya tajam, maksudnya baik kadang. Mak, udahlah, jangan capek-capek masakin orang, sering sakit juga gitu. Tapi ngomongnya kasar, tujuannya baik. Ntar kalau mama sakit kan repot aku juga. Wah, kan jadinya omongannya, mukanya dilihat nggak enak. Orang tuanya sakit hati, dosa itu. Kalau ngomong harus sama orang tua kalem. Jangan sampai orang tua itu merasa terzolimi, tersakiti. Ya kalau nggak boleh, nggak apa-apa nak, tapi cukupin. Kadang orang tuanya masakin orang lain, tapi anaknya nggak mau nyukupin, tapi ngelarang-larang. Cukupin. Ketika kita ngelarang, ya orang tuanya cukupin, ditanggung. Ya udah, tak tanggung dah, nggak usah ikut masak. Kalau minta jajan, minta mau apa-apa, tinggal minta ke saya. Itu bagus. Ngasih kagak, ngelarang kereng, iya. Wah, tuh. Apalagi sampai nyuruh orang tuanya, mohon maaf nih, suruh nyuciin, nyetrikain. Ya, udah gitu bentak-bentak lagi. Udah deh. Ada nggak gitu, Bu? Itu nggak boleh itu.
fil urfi secara uruf. Fa illam yakun muharraman lau fa'alahu ma'al ghairihi ka ayyal qahu fayaqtubu fi wajhihi aw yakdumu alaihi fi mala'in fala yaqumu lahu wala ya'bahu bihi wa nahwi dzalika mimma yaqdi ahlil aqli. Begitu juga ketika orang itu berwajah masam, orang tuanya kepada orang lain aja, orang lain di mukanya kita masam, orang lain aja kejut melihatnya kan, males. Apalagi kita bermasam ria di hadapan orang tua. Fayak tubuh fi wajihi, mesengut kalau bahasa Jawanya, mesengut, mukanya kayak muka kuburan. Wayak dumu alaihi fi malain, atau ketika orang tuanya datang dia tidak menghormati. Orang tuanya teko, kita tetap di depan TV, kakinya naik di atas meja. 11 orang sopan-sopan belas gitu. Orang tuanya assalamualaikum, salam, gitu doang. Udah mukanya nggak open lagi. Waduh, itu nyakiti Pak. Walaupun nggak ngata-ngatain jelek, tapi kayak gitu nyakiti. Apalagi orang tuanya datang dari jauh, kepengen nengok cucu. Akhirnya nggak, tadinya udah mau rencana nginep seminggu, sesuk minta pulang. Au yakdumu alaihi fi malain, di dalam kumpulan atau lagi kumpul ini, kumpul orang banyak gini, orang tuanya nggak dihormati sama sekali, malah lebih menghormati orang lain, ini nggak boleh juga. Fala yaqumu lahu wala ya'bahu bihi wa nahwi dzalik, atau tidak memperdulikan orang tuanya, enggak peduli, bodoh amat, ada bapaknya ada ibunya, bodoh amat, enggak boleh juga. Oleh karenanya menghormati orang tua itu susah-susah gampang. Yang penting jangan ada di hati itu yahkiranna, menghinakan. Jangan sampai kita menghinakan. Bagaimana kalau mertua? Sama enggak? Selagi anak kitanya nikah sama anaknya seseorang, berarti dia termasuk mertua. Kalau mertua itu berarti orang tua, berarti harus dihormati. Kecuali ngerongrong, beda ya. Ngerongrong tuh ya malakin gitu. Well, kalau nggak mau ngasih duit, cerai aja anakku, wah gitu. Ada nggak model kayak gitu? Ada di sinetron. Di sinetron ada. Wal mura'atu, dan tidak meruntuhkan kehormatannya orang lain, orang tua. Bi annahu yu'dhi idaan aziman. Sesungguhnya tidak menjaga muruahnya orang tua itu juga mu'dhi idaan aziman, termasuk menyakiti orang tua dengan berat, agung berat, termasuk berat kalau nggak menghormati atau tidak menjaga muruah orang tua. Contohnya gimana muruah orang tua? Orang tuanya baik, alim, tapi anaknya bencoleng, tukang mabuk, nyopet, itu secara tidak langsung itu merendahkan orang tua. Kalau kita nakal itu Pak, umpama ada seseorang anaknya nakal, itu bukan cuma si anak itu doang yang kena efeknya, orang tua juga kena, saudaranya juga ponakane sapa sih kuwi gitu. Engko mbahnya juga mbahnya kena, merembet itu kalau nakali banget, kampungnya juga oh dasar kampung maling gitu jadinya. Kampungnya nggak ngerti apa-apa, jadi sasa, RW-nya kena.
Itu nular tuh benar kalau sudah penyakit nakalnya ini udah kebablasan semuanya jadi kena itulah yang jadi dosa itu. Dosanya jadi numpuk-numpuk tuh di situ. Makanya kita semua jaga anak-anak kita, jaga diri kita. Birru abaakum fatabirru abnaakum. Kalau kita sama orang tua kita bisa jaga, baik jaga kehormatannya, jaga sikap kita terhadap orang tua, ucapannya, akhlaknya, insya Allah anak-anak kita secara tidak langsung akan mengikuti kita. Walaupun memang ada kadang orang tuanya udah baik, memuliakan orang tua, anaknya kadang bandel juga ada. Tapi paling tidak kita sudah berusaha memuliakan orang tua. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, makalah yang ke-19. Ini sudah selesai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaratu nafarin, ada 10 golongan la yaqbalallahu ta'ala, Allah ta'ala tidak akan menerima sholatahum, sholat mereka. Ada 10 golongan yang tidak akan diterima sholatnya. Siapa itu? Rajulun shalla wahidan. Ada seseorang, seseorang yang sholat wahidan sendirian. Sholatnya dewean. Ai munfaridan, yaitu sendirian. Bi ghairi qiraatin, tanpa membaca Fatihah. Allahu akbar, diem. Rukuk, Allahu akbar, diem. Semuanya diem. Itu sholatnya enggak diterima, kecuali memang satu pun ayat enggak ada yang enggak hafal. Ini yang dimaksud, ini orang ini ngerti baca Fatihah hafal, tapi enggak mau baca, malah baca surat yang lain, enggak sah. Indah Syafi'i, orang yang bisa membaca Fatihah, sholat tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Udah gitu, sholatnya dewean lagi. Sholatnya sendirian. Kalau disuruh ke masjid, ayo mas ke masjid, udah pernah gitu. Sekarang sering ngajakin orang itu sholat, atau sering ngajakin ngaji itu. Ayo maulidan, wah wis pernah, itu jawabannya. Enteng banget. Wattafaqal imamu Abu Hanifah, sudah sepakat siapa al imamu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, wal imamu Malik, dan Imam Malik, wal imamu Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ala sihhati, atas sahnya sholatil makmum, sholatnya orang yang berjamaah jadi makmum, bi ghairi qiraatihi, tanpa membaca Fatihah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, ulama ini sepakat bahwa kalau sholat berjamaah tanpa membaca Fatihah sah. Jadi kalau ada orang mengikuti madhab di salah satu dari 3 ini, Allahu Akbar, udah dengerin imam aja, enggak baca Fatihah, enggak baca surat, ya, itu sholatnya sah. Ini menurut Imam 3 itu, tapi kalau Imam Syafi'i tetap wajib membaca Fatihah. Bedanya di situ. Makanya ini perselisihan ikhtilaful madzhab itu di situ. Kalau Imam Syafi'i kalau nggak baca Fatihah hukumnya tetap nggak sah. Tapi kalau Imam 3 ini kalau jamaah nggak baca Fatihah, udah pasrah bongkoan sama imam mau bawa kemana, sah. Terus kita gimana? Kita ini bermadhab Syafi'i.
Karena fikih-fikih kita yang kita pakai selama ini dari kecil tentang wudhu, tentang menghilangkan najis, itu semuanya kitab fikihnya Imam Syafi'i. Kalau mau mengikuti salah satu ini harus komplit dari fikihnya yang terkecil sampai hukum ini. Nggak bisa kita potong-potong, diem mau ngikuti Imam Hanafi. Itu doang yang tahu. Nggak boleh, namanya talfis. Talfis itu mencampur adukkan hukum antara imam, nggak boleh. Jadi kalau umpama orang nggak baca Fatihah sama sekali dia meyakini sah, ya monggo. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Bi ghairi qiraatihi syai'an, sedikit pun minal Fatihati, dari Fatihah. Jadi yang pertama, orang yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang sholat sendiri tanpa membaca Fatihah. Kalau mau nggak baca Fatihah tapi sholatnya berjamaah, ada 3 imam, dari 4 imam ini tiganya yaitu Imam Hambali, Maliki dan Hanafi menganggap sholatnya tetap sah, tapi syaratnya jamaah. Warajulun, dan laki-laki, la yu'addiz zakata, laki-laki yang tidak mau, seseorang deh, bukan laki-laki, dimaknai seseorang aja, seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat sedangkan dia sudah sampai nisab, maka sholatnya tidak diterima. Walaupun khusyuk luar biasa, dia punya hak yang harus dikeluarkan, yaitu zakat wajib, dia nggak mau mengeluarkan, maka sholatnya nggak diterima. La yukhriju ma yukhriju ikhrajuhu minal amwal. Zakat itu apa sih? La yukhriju, tidak mau mengeluarkan siapa rojul sesuatu yajibu yang diwajibkan apa ikhrajuhu mengeluarkannya minal amwali dari hartanya, minal amwali zakawiyah dari harta-harta yang dizakatkan ila mustahikihi kepada mustahiknya. Ada orang yang sudah punya kewajiban harus mengeluarkan zakat, dia tahan-tahan tuh, nggak mau dikeluarkan karena sayang duit. Kalau duit itu sayang. UMR gajinya udah di atas nisabnya zakat. Kalau Basnas itu kalau nggak salah Tangsel itu berapa kan? 5.400.000. Ya? 5,6. Wah, udah 5,6 tuh harus udah kena nisab zakat itu. Gajinya sebulan 6 juta, saya gampang itu. Gampangnya gajinya 6 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi. Zakatnya berapa? 2,5%. 2,5% dari 6 juta berapa, Pak? Kalau sejuta itu kan 25.000 ya. 25.000 kali 6. 150, banyak apa dikit? Semestinya kalau dibanding dengan 6 juta sedikit Pak. Cuman orang itu awal kadang ditahan-tahan, ngeluarinya nanti dirapel setahun. Nah, 150 kali setahun jadi oke. Ya. 150 kali 10 aja sudah 1,5 juta, ditambah yang 150 kali 2 hampir 2 juta, 1,8. Anaknya maunya membayarnya pas deket lebaran, anaknya belum pada beli baju. Ya, akhirnya duitnya dipinjem dulu lah pakai duit zakat. Dipinjem habis anaknya oke.
akhirnya enggak ngeluarin. Itu yang kadang mohon maaf harta jadi kurang berkah. Kenapa yo sakit-sakitan ora mari-mari. Mohon maaf, coba teliti ada enggak uang zakat yang ngendep. Siapa tahu yang kita sudah wajib keluarin zakat enggak dikeluarin, akhirnya jadi penyakit. Bayarnya bukan ke fakir miskin, bayarnya ke dokter, ke rumah sakit. Allah tuh kadang negurnya gitu, Pak. Kitanya ya enggak sadar. Berapa? 6 juta. 6 juta sudah harus mengeluarkan zakat. Makanya caranya gimana? Kalau bisa setiap habis gajian serahkan itu ke seseorang yang amanah. Serahkan nih, kumpulin ya, ntar kalau pas setahun dibagiin biar kelihatan banyak dan dapat orang banyak. Yang dikasih kan jadi orang banyak tuh. Kalau 150 kali setahun. Wah, mustahiknya kalau kasih 100-an kan kalau 1,8 dapat 18 orang, lumayan itu. Atau mau dikeluarkan langsung, boleh setiap bulan keluarin lah, takut lupa barber tuh itu. Nah, orang tuh kadang nggak mikir ke situ. Akhirnya tadi kalau nggak kehilangan ya badannya sakit-sakitan diobati kemana-mana orang mari-mari. Karena belum ngerti, padahal obatnya ada pada diri sendiri. Apa obatnya? Coba keluarin zakatnya. Insya Allah sembuh. Qala ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Wa wailun celaka lil musyrikina bagi orang-orang musyrik. Siapa sih orang musyrik yang dimaksud di sini? Alladzina, yaitu orang banyak, la yu'tunaz zakata, yang tidak mau mengeluarkan zakat nih. Al-Qur'an nih. Al-Qur'an tegas itu. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat disebut musyrik tuh. Kejem. Fasammahumullah, maka menamai hum kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, siapa Allahu, Allah musyrikina dengan kalimat musyrik. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, nama Allah dinamakan orang musyrik. Tuh pentingnya tuh. Makanya sudah pernah saya ceritakan, ada salah satu sahabat, namanya siapa? Sahabat itu Sa'labah, itu tidak mau mengeluarkan zakat karena sayang, pas hatinya kebuka mau mengeluarkan, Allah sudah marah sehingga Rasulullah nggak mau menerima. Rasulullah nggak mau menerima tuh zakatnya Sa'labah, turun ke Sayyidina Abu Bakar, khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sa'labah mau membayar zakat ditolak juga, bagaimana saya mau menerima zakatmu sedangkan Rasulullah saja nolak. Kenapa? Waktu dia lagi sukses-suksesnya, perintah zakat tuh turun. Sa'labah disuruh bayar zakat. Katanya ntar belum ada waktu, sibuk gua itu diulur-ulur terus. Rasulullah sama Allahnya dipermainkan sama orang. Padahal Sa'labah itu dulunya orang yang sangat-sangat miskin. Sa'labah itu saking miskinnya, itu semiskin-miskinnya orang Indonesia masih miskin Sa'labah. Kenapa? Sa'labah itu bajunya cuma satu, kalau sholat gantian nama istri. Kalau Sa'labah ke masjid berarti istrinya telanjang bulet, orang nggak pakai pakaian. Kalau pas Sa'labah sudah pulang, istrinya sholat gantian, Sa'labahnya bulet. Ini jadi bajunya cuma satu, Pak. Sekarang mohon maaf, ibu-ibu tuh besok kita semua dah, bukan cuma ibu-ibu, hisab kita tentang pakaian besok berat, Bu. Dihitung sama Allah tuh, pakaian kita numpuk di lemari. Mau pakai seminggu aja belum tentu ketemu lagi. Apalagi mak-mak
mau ngaji ini seragamnya ini, ngaji ini seragamnya ini lagi. Besok itu, wah hisapnya banyak gitu, ngurusin pakaian doang padahal tuh. Dulu salabah cuma satu, berdua sama istrinya. Kata Rasulullah ketika mau minta doa, salabah minta doa, udah salabah terima aja takdirmu. Itu Rasul sudah tahu. Kamu tak labah mungkin gini, kalau bahasanya kamu salabah, kalau dikasih kekayaan kamu nggak kuat, bisa lupa sama Allah. Udah cukup kamu takdirnya gitu aja. Tapi namanya orang, enggak ya Rasulullah. Kalau Allah kasih saya kekayaan, saya pasti lebih taat. Wow. Mungkin besok datang lagi ya Rasulullah, doakan saya kaya. Rasulullah mengos, nggak mau. Udah cukup salabah kamu gitu aja. Ya Rasulullah, besok ketemu lagi, doakan saya kaya. Ternyata benar ketika didoain kaya, dikasih modal kambing sepasang atau satu gitu, beranak pinak sampai dataran Madinah, apa namanya, jurang-jurang di Madinah yang tumbuh apa namanya, rumput-rumput itu, wah itu penuh dengan ternaknya Sa'labah. Dan saat itu mulai tuh Sa'labah ninggalin sholat. Tadinya jamaah tiap waktu, karena banyaknya harta, jamaahnya mulai gotang, hilang satu, akhirnya ke masjidnya seminggu sekali, lama-lama enggak ke masjid, cuman sebulan sekali, lama-lama enggak pernah ke masjid sama sekali. Itu diuji Pak. Makanya diuji itu kadang diuji dengan nggak punya, orang tambah taat, kadang diuji dengan kekayaan, orangnya tambah maksiat. Tuh. Warajulun, dan laki-laki, ya ummu kauman, ya ummu yang ngimamin sapa rajul kauman kepada kaum, wahum sedangkan kaum lahu kepada seseorang tadi karihuna benci. Ada seseorang yang ngimamin kaum, imam di sini bisa bermakna luas, bisa pemimpin, bisa mimpin sholat. Ketika orang itu jadi imam, jadi pemimpinnya kaum itu, tapi kaumnya benci semua, maka sholat orang itu tidak diterima. Kita sholat, rohim ngimamin, makmumnya kalau wah ini rohim ngimami wedek, ini rata-rata ngomong gitu, maka saya sholatnya dipertanyakan. Makanya saya minta ridhonya ya Bu, Pak, kalau saya ngimamin, kalau memang nggak cocok ngomong aja, jadi takut saya besok di akhirat nyari pahala sholat hilang. Ya Allah, pahala sholatku kemana? Ngomong kaum aja nggak ada yang ridho, aduh, pada diem kok ya Allah kemarin. Nah makanya kalau ngimamin itu kita minta ridhonya dulu nih, minta ridhonya. Kalau pas ngimamin mimpin masjid ya juga minta ridhonya. Kalau diridhoi, insya Allah sholatnya diterima. Makanya sering itu, kenapa sih sering kiai nerangin apa namanya tentang sholat jamaah itu jangan berat-berati makmum ya di sini nih. Di sini nih, berat-beratin gimana contohnya? Ya makmumnya tua-tua, udah ada yang Parkinson, ada yang stroke, ya, ada yang asam urat, ya, ada yang migra, ya, jalannya sudah susah. Ngimaminya yang sering dibaca surat Al-Baqarah, wow, satu ainnya Al-Baqarah kan lumayan itu, bisa selembar. Nah, itu makmumnya pada ngrunek semua, itu jadi masalah buat kita. Itu makanya yang paling benar tawasud, tengah-tengah, terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Kalau ibu seneng yang panjang atau pendek Bu? Ibu seneng panjang apa pendek? Oh, seneng panjang. Qala alaihi suatu salam, salah satun
Tiga golongan. La tujawiru sholatuhum. Sholatnya tidak akan bisa melewati adzanuhum kupingnya. Maksudnya tidak bisa naik ke atas sholatnya. Nggak diterima. Siapa? Al-abdu, hamba. Siapa mereka itu? Al-abdul akik. Yang pertama, sholatnya yang tidak bisa melewati kuping. Maksudnya cuman gerakan aja nggak diterima bahasanya ini. Siapa mereka? Al-abiku, al-abdul abik, budak yang minggat. Jangan disamakan sama pembantu ya. Budak itu bukan pembantu rumah tangga, itu apa namanya? ART, bukan. Bukan ART, bukan. Kalau ART itu kerja, digaji. Kalau budak itu los. Karena ada di zaman dulu itu pasar budak. Kita beli budak, terus di rumah dikerjakan nggak dibayar, itu tanggung jawab kita. Nah, budak yang kabur tanpa ada masalah dari bosnya, maka itu sholatnya tidak diterima. Hatta yarji'a, sehingga budak itu kembali. Yang kedua, ini penting ma ibu-ibu nih. Wamro'atun, dan ibu-ibu perempuan batat yang semalam-malam, batat yang nginep itu apa ya maksudnya, diemin. Siapa? Zaujuha, bojonya, suaminya, alaiha, kepada perempuan tadi, sahiton, marah. Semalam-malam suaminya marah sama istri, maka sholatnya si istri tidak diterima. Lah kenapa suaminya marah? Karena kalau tidur celananya digembok. Dikeloni ora gelem, are gerah-gerah. Suaminya akhirnya ngambek. Wow. Ngambek itu semalam-malam, selagi suaminya masih ngambek, maka sholat si perempuan tidak diterima. Tuh, nggak boleh bikin ngambek suami. Mau kopi bikinin. Itu kadang-kadang gara-gara ngopi aja jadi jadi marah semalaman. Suruh bikinin kopi, istrinya ragelem. Wah, dulu mau karena duitnya banyak, sekarang nggak punya duit, ora gelem. Bener nggak Pak? Nggak boleh, jangan enaknya doang mau. Tuh, ini hadis ini. Jadi suami yang semalam-malam ngambek sama istrinya, maka istrinya sholatnya tidak diterima. Kata si istri, nggak apa-apa, nggak diterima, emang aku nggak pernah sholat ya. Emang nggak pernah sholat, ya lebih parah lagi. Wa imamun, dan imam, pemimpin, amma kauman, yang mengimami kaum, wahum lahu karihun, sedangkan kaum itu kepada si imam benci. Wah, semuanya Pak imam di sini. Mohon maaf nih, RT, RW, DKM, jamaahnya DKM benci semua sama saya, sholat saya nggak diterima. Tapi kalau cuma 1-2 orang mayoritas mendukung, ya enggak. Kalau 1-2 orang mesti ada yang benci, namanya orang Pak. Orang itu nggak mungkin satu kampung ini dukung semua apa yang jadi omongan kita. Kadang kita punya rencana benar, tetap aja masih salah. Itu tanggapan orang itu. Tapi kalau mayoritas orang benci, ini baru sholatnya tidak diterima. Jadi ada 3 yang sholatnya nggak diterima. 1, budak yang lari dari bosnya. Yang kedua, perempuan yang suaminya semalam ngambek. Nggak masalahnya apa, yang jelas secara syar'i ya. Karena merasa udah tua, udah nggak begitu syahwat, nggak mau ngelayanin, akhirnya suaminya nesu. Wah, semalam-malam itu dia dilaknat oleh malaikat. Dilaknat itu, makanya nih perempuan tolong dengerin.
Ya, jadi sholat ya berarti ya. Sholat berjamaah itu ada namanya rukun kauli, ada namanya rukun fi'li. Kalau rukun kauli itu yang berupa ucapan. Kalau ucapan dahului imam nggak apa-apa. Kita sholat duhur, imam sampai mana kita nggak tahu. Kita fatihah, ya kan? Nggak masalah. Oh, kita udah selesai waladhdallin amin, udah baca kulhu, enggak juga belum rukuk-rukuk, baca tambah lagi anas belum rukuk juga, itu kan berarti kita kan udah dahului, nggak apa-apa. Tapi kalau rukun fi'li nggak boleh Pak. Kalau rukun fi'li itu yang gerakan itu rukuk, sujud. Tapi kalau baru nurunin tangan belum rukuk nggak apa-apa. Mama mau rukuk nih. Umpama kita udah selesai, imamnya surat sudah selesai umpama ya, wa yamna'unal ma'un, imamnya udah gitu, kita turun, ternyata imamnya masih diem aja lama. Kalau nurunin tangan doang nggak apa-apa, tapi kalau sudah gini itu nggak boleh. Pokoknya kalau gerakan dahuluin imam itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya rukun fi'li. Kalau bareng gimana? Kalau bareng reng semestinya nggak apa-apa. Tapi paling afdol yaitu imamnya dulu baru makmumnya Allahu Akbar. Nah, makmumnya baru nyusul. Makanya yang paling bagus imam tuh bilang Allahu Akbar itu posisinya sudah mama rukuk, dia sudah rukuk. Allahu Akbar, barnya itu sudah rukuk. Jadi makmum insya Allah nggak dahuluin. Jangan Allahu Akbar. Nah, ya itu namanya terlalu pelan gerakannya, suaranya sudah duluan. Ini yang mohon maaf, kalau makmum yang jauh kan nggak ngelihat. Lihatnya kan dengar suara bar doang. Udah rukuk nggak apa-apa. Kan kadang ada imam itu yang lelet ininya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Ini tapi belum jalan. Ada. Ya, yang bagus gimana ya itu tadi Allahu Akbar. Udah gini. Sami Allahu liman hamidah. Ini saking dia tidak tahu. Ya. Ya pokoknya aturan itu rapatkan dan luruskan dan rapatkan soft itu satu kaki ketemu dengan kaki orang lain. Tapi yang jadi ancarannya semesti pundak Pak. Kalau pundak ketemu kakinya insya Allah nggak jauh. Tapi kalau kaki ketemu pundak belum tentu. Kenapa? Kalau sholatnya mekangkang. Nah kan, yang satu mekangkang pundak nggak ketemu. Tapi kalau pundak sama pundak ketemu, ini nih insya Allah ketemu. Kalau umpama ada jarak cuman dikit. Nah ini yang dinamakan luruskan dan rapatkan soft. Terus lurusnya itu dihitung dari mana? Tungkak, tumit, bukan depan, bukan jempol. Kalau jempol ukurannya ada yang orangnya tinggi, panjang, bukan jempol tapi tumit. Ya ukurannya tumit itu lurus. Karena ada cerita, tapi benar apa enggak, ada cerita kalau yang enggak lurus, dulu kiai saya, ini benar apa enggak, aku belum ketemu dalilnya. Terutama di tahiyat itu dinaruh tangan di, ya, di paha. Itu kata kiai saya, tapi dulu guru saya, guru ngaji kampung. Kalau kebablasan dipotong. Tapi dalilnya belum ketemu tuh.
Kadang orang tua dulu bener loh, cuma anak kedaliannya belum ketemu. Nah, itu kaitannya mungkin dengan soft tadi. Kalau yang belok-belok kebablasan potong gitu. Gitu. Jadi ukurannya lurus dan rapat. Kalau rapat itu ukurannya bahu ya, pundak ya bahu ya. Bahu ke bawah. Kalau lurus itu ukurannya tumit ya. Ngomong sholat itu di situ dilemanya itu, permasalahannya itu banyak di tentang soft tadi. Ada yang kepengen rapat banget, tapi yang rapat cuman kakinya nyari-nyari gitu. Nah, ada yang memang nggak mau ngerapetin, jaraknya jauh. Kadang sayang saya lihat itu masuk satu lagi masih bisa itu. Itu yang celah-celah itulah yang diisi sama setan. Makanya seluruh rapat itu biar nggak diisi setan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua karena waktunya sudah habis Isya. Apabila ada kalimat-kalimat kami yang salah, murni dari kami pribadi, kalau benar datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.